Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nausi Yulia Fitri, NIM 210531167 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas Project Based Learning untuk tugas mata kuliah Ekonomi Islam dengan seksi 0157, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Zulafdal SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan materi silabus dan studi kasus, yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan member card dalam transaksi jual beli. Tema dan materi silabus yang akan dibahas yaitu temanya analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan member card dalam transaksi jual beli, dan keterkaitannya dengan materi silabus yaitu materi silabus pada pertemuan 3, di mana materi tersebut yaitu basis kebijakan ekonomi Islam. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan kasus. Member card atau membership card merupakan sebuah kartu yang menyatakan seseorang sebagai bagian dari keanggotaan komunitas, organisasi, atau sebuah kelompok sosial. Kartu tersebut terverifikasi dan memiliki masa berlakunya. Atau juga dapat dikatakan, member card ini adalah kartu yang digunakan sebagai penanda dan diberikan oleh suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun organisasi kepada para klien maupun anggota mereka. Member card atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan bihaq kartu atau kafid adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon atau potongan harga dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam member card. Yang pertama ada free member card, yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu. Yang kedua yaitu special member card, yaitu transaksi yang terjadi dari dua pihak saja, di mana pihak tersebut yaitu penyelenggara yang mengeluarkan kartu dan pihak kedua anggota atau peserta yang membeli kartu. Yang ketiga yaitu common member card, yaitu transaksi terjadi dari tiga pihak. Pihak pertama yaitu penyedia barang dan jasa, yang kedua penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan yang ketiga anggota atau peserta yang membeli kartu. Selanjutnya fungsi atau manfaat member card. Fungsi member card bagi sebuah perusahaan atau institusi antara lain yaitu meningkatkan loyalitas klien atau customer. Yang kedua yaitu sebagai media branding. Nah, fungsi atau manfaat member card bagi konsumen atau anggota, yang pertama yaitu mendapatkan diskon, yang kedua mendapatkan koin, yang ketiga mendapatkan pelayanan khusus. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum member card. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda untuk jenis kartu yang tidak gratis atau didapatkan dengan cara cuma-cuma. Nah, di sini ada terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yaitu mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa member card hukumnya haram berdasarkan fatwa dari Lajnah Daimah dari Kerajaan dan Al-Majma' Al-Fiqh di Rabithah Al-Alam Al-Islam pada daurahnya yang ke-18 di Makkah pada 10-14 Rabiul Awal 1427 Hijriah. Mereka mengharamkan member card semacam ini dengan berbagai alasan. Yang pertama, terdapat unsur gharar atau ketidakpastian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada hadis riwayat Muslim yang artinya bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melemparkan kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar. Yang kedua yaitu unsur spekulasi. Karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini atau akan merugi. Jika ia menggunakan kartu tersebut secara terus-menerus, mungkin dia akan beruntung. Tetapi sebaliknya, jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja atau tidak memakainya sama sekali, tentu dia akan merugi. Ini termasuk perjudian yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar atau berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Selanjutnya yaitu unsur penipuan.
Nah, karena sebagian besar diskon yang dijanjikan dalam member card ini sekedar iming-iming saja yang jauh dari kenyataan, dan kadang harga barang-barang tersebut juga dinaikkan terlebih dahulu baru didiskonkan. Selanjutnya yang keempat yaitu akad antara produser atau yang mengeluarkan kartu. Adalah akad ijarah atau sewa. Karena pengguna kartu membayar premi kepada produsen baik tahunan ataupun bulanan agar kartu tersebut tetap aktif untuk bisa mendapatkan potongan harga, baik dari pihak perilis ataupun klien yang bekerja sama dengannya. Dalam member card ini, pihak penyelenggara telah menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Ini dikategorikan dengan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yaitu janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki. Pendapat yang kedua yaitu menurut Dr. Sami Aswalim hukumnya boleh karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang atau jasa serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu, dan upah atas pekerjaan ini hukumnya halal. Adapun para ulama yang membolehkan member card ini dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, pada asalnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, garar di dalam member card bukanlah garar yang diharamkan syariah karena dikategorikan sebagai garar yang sedikit. Sedangkan garar yang diharamkan adalah ketika terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain. Yang ketiga, harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan diskon kepada para anggota member card. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan member card sesuai dengan analisis saya, yaitu analisis hukum Islam dalam praktik penggunaan member card dalam transaksi jual beli di Solayan Budiman, Kota Padang. Nah, pada Solayan Budiman, Kota Padang, ketika menggunakan member card tersebut, pelanggan akan mendapatkan poin saat melakukan transaksi berbelanja. Sistem poin ini digunakan untuk meningkatkan penjualan pada toko Solayan Budiman dan tentunya juga ada keuntungan atau benefit yang didapatkan oleh pelanggan. Kartu tersebut bisa didapatkan gratis dengan minimum belanja sebesar 200.000. Tetapi untuk sistem poin ini ketika awal mula mendapatkan kartu member tersebut di salah satu cabang Solayan Budiman, contohnya di Padang, maka poin tersebut hanya bisa digunakan di Solayan tersebut. Tetapi untuk penggunaan kartunya sendiri bisa digunakan di seluruh cabang Solayan Budiman dengan syarat kartu tersebut harus didaftarkan lagi ketika ingin berbelanja, tetapi bukan di tempat kartu tersebut didapatkan. Caranya, pelanggan cukup memberikan KTP untuk didaftarkan agar bisa digunakan di Solayan Budiman tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk pada keterkaitan antara studi kasus dengan materi yang ada di silabus, yaitu materi pada pertemuan ketiga, di mana materinya ada pelarangan garar. Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung garar. Dari segi bahasa, garar berarti resiko atau juga ketidakpastian. Menurut Ibnu Taimiyah, garar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Dengan kata lain, garar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulatif atau game of chance. Dapat disimpulkan bahwa garar adalah transaksi dengan hasil outcome tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidakpastian ini terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Selain itu, garar juga terkandung pengertian sebagaimana dalam game teori apa yang disebut zero-sum game with uncertainty payoff. Sebagai transaksi bisnis yang islami adalah transaksi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Garar adalah akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa segala bentuk muamalah itu boleh. Sistem member card dalam transaksi jual beli menurut ekonomi Islam baik yang diberikan secara cuma-cuma ataupun berbayar itu sah dan boleh saja jika tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Dan dari penjelasan lembaga-lembaga fatwa dapat dipahami bahwa member card yang diharuskan pemegang kartu tidak dibolehkan membayar iuran keanggotaan atau uang administrasi.
Tetapi, jika uang yang ditarik dari pemegang kartu hanya sebatas uang pengganti biaya pembuatan member card yang nyata-nyata dibutuhkan untuk menerbitkan kartu dan pihak penerbit sama sekali tidak mengambil keuntungan dari penerbitan tersebut, baik jasa perantara maupun namanya, maka hal ini dapat disamakan dengan penerbitan kartu secara gratis. Baik, itu dia tadi pembahasan atau penjelasan saya mengenai keterkaitan materi silabus pada pertemuan ketiga dan studi kasus mengenai analisis hukum Islam dalam praktik penggunaan member card dalam transaksi jual beli. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.